Cerita sebenar. Aku waktu itu kan mau proses ke luar negeri di Australia. Nah jadi uang habis lamaran itu kan aku beli cincin tuh tak jual, tak buat proses itu. Nah habis itu aku proses tuh, uangku dibawa kabur, Miss. Yang bawa kabur siapa? Cewekmu? Yang bawa kabur sponsornya. Terus Missnya bisa bantu nggak ya? Siapa tahu Missnya kenal orangnya. Hah? Aku suruh ngapain? Tahu Miss karena rencana itu kan habis lamaran aku mau ikut proses ke luar negeri, ke Australia dulu, Miss. Habis itu paspor semua tuh udah aku kirim gitu kan, di Surabaya posisinya. Karena aku nggak bisa kesana karena aku kerja gitu kan. Nah besoknya aku kesana, dia nggak ada kabar itu. Uangmu udah masuk berapa, Nak? Udah sekitar 40 juta. 40 juta. Padahal proses ke Australia itu tidak mudah dan tidak seperti yang mereka katakan. Ya dia bilangnya kan gini waktu itu kan, aku nggak ada duit, kalau ikatkan banyak, aku cuma ada sekian, aku juga kemana habis lamaran kayak gitu kan. Mungkin aku buat tambahannya sekitar buat jual emas, buat tambahan itu, jadi emas lamaran kemarin itu aku jual gitu kan. Terus? Niatnya kan aku pengen kesana 2 tahun, pelan-pelan aku pengen buka usaha itu sih, Miss. Iya, tapi kan ke Australia itu banyak calo-calo yang beredar dan penipuan. Saya sudah ngasih edukasi ini dengan Utami kalau nggak salah, sama grup-grup Australia itu. Itu kan penipuan. Makanya itu katanya sih LPK-nya tuh di Jakarta gitu kan. Tapi aku kan nggak bisa kesana karena aku masih posisi kerja gitu kan. Lah kamu posisi kerja ngapain uangnya dimasukkan, Nak? Katanya sih ini buat proses dan lain-lain gitu. Buat proses, kalau kamu tidak pernah datang ke kantornya, bagaimana kamu percaya, Nak? Orang itu dicari kantornya dulu, baru kamu itu kasih uang. Kantornya ada aja bisa palsu. Iya, karena waktu kan dia janjiin gini, Miss, ya kamu ada uang berapa, nanti sisanya aku yang Nggak ada, Nak. Gitu. Dana-dana talang itu penipuan. Gimana? Nah, makanya ini aku mau untuk nikah nggak jadi karena uangku hilang segitu kan. Terus? Dan posisi aku lagi di Semarang ini. Makanya aku bilang sama kamu nggak pernah datang ke kantornya. Terus kenapa kamu percaya? Sebentar. Leo iya fan oke sih. Kong coba lo tau tengok Pak Tim sih fan oke. Waktu itu bilangnya jadi kamu ini diproses dulu buat ngurus berkasnya katanya. Nah habis itu nanti kamu nyusul ke sini, nah gitu kan. Nggak ada, Nak. Namanya proses tuh orangnya harus ada. Kalau nggak ada itu sudah 100% penipuan. 100% penipuan. Makanya kan aku udah bahkan resign kerja, terus aku ke Semarang. Aku mau pulang juga kan nggak ada uang kan, makanya aku ya apa aja kerjaan ya, ketan rongsok apa yang penting aku bisa buat makan itu kan. Itu sebenarnya aku mau ke Surabaya ngurus nyari orangnya ini, tapi aku nggak tahu alamatnya. Aku yang tahu alamat rumahnya yang satunya, kan ada 2 orang itu. Iya, tapi itu semuanya palsu, Nak. Hati-hati. Itulah ya. Terus ini dari informasi itu dia mau ke Australia di bulan ini. Untuk namanya aku tahu semua, foto-fotonya sih masih ada gitu. Kamu tak kasih tahu. Orang pakai foto KTP itu palsu, Nak. Alamat juga alamat palsu. Sebentar. AI rainya diganti itu bisa walaupun video callan, Nak. Alamat mereka itu ngontrak kos. Kamu nggak akan bisa menemukan mereka. Kenapa sebelum kirim uang nggak cross check? Dan karena yang satunya itu kan hitungannya
pergi ninggalin anaknya, bilangnya mau kerja kemarin di Semarang, tapi dia tuh ikut proses ke luar negeri itu. Nah, diinformasikan bulan ini mau berangkat dia pakai jalur visa turis. Nah, saya ingatkan sekali lagi, itu temennya temenmu, bukan temenmu. Saudara aja bisa nipu loh, nak. Iya, makanya seharusnya bulan ini aku mau menikah, aku nggak jadi menikah, makanya aku mau pulang juga. Aku nggak ada uang, makanya orang rumah kan nungguin apa nggak pulang, sedangkan uangku yang buat nikah ini udah hilang. Makanya kan sekali lagi saya bilang, kenapa sebelum ngasih uang nggak cross check duluan? Karena ngeyel. Karena dipikir kamu tuh ngeyel. Artinya adalah apa segala sesuatu cross check duluan baru transfer. Kamu nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, kamu kirim uang habis, nak. Iya, makanya itu hitungannya emas lamaran udah aku jual, hitungannya udah habis-habisan semua. Kalau kamu Orang rumah. sebentar, kalau kamu cross check duluan, memastikan datengin dulu tempatnya, jangan kirim uang, bawa saksi, tanda tangan hitam di atas putih. Setidaknya kan kamu bisa meminimalkan orang menipu kamu. Lah kalau kamu percaya udrun-udrun aja, sekarang hilang duitmu, nak. Iya, makanya ini hitungannya aku udah gagal nikah. Hitungannya orang rumah pada nungguin semua. Terus juga bingung mau kayak mana ini. Aku juga mau pulang gak ada duit, makanya aku apa aja kerja di Semarang buat kebutuhan hidup gitu. Ya, secara pribadi aku nggak akan bisa bantu untuk cross check karena uang sudah dimasukin. Kecuali uang belum dimasukin, kamu bisa teleponan, video callan, memastikan orang ini ada atau enggak. Itu aja bisa ditipu loh, nak. Nah sekarang uang udah masuk, nggak ada yang bisa dibantu. Ya kamu harus pulang, telepon keluargamu, ngomong apa adanya. Jika wanita itu mencintaimu apa adanya, pastinya dia akan menerimamu apa adanya juga. Ya takutnya pada kecewa semua sih. Kecewa pasti dong. Kecewa itu pasti, wajar. Orang kecewa pasti. Tapi daripada kamu menipu keluargamu sendiri, Nah, makanya soal ini nggak ada yang tahu, makanya aku bilangnya ya nanti aku pulang kalau uangnya udah cukup gitu, sedangkan uang nggak ada semua udah. Nah itu aku nyampe di Semarang itu nyampe jalan kaki 10 kilo, cuma dasar kerjaan di PT-PT juga ya nggak ada yang bisa nerima karena domisilinya kan jauh gitu kan, masalahnya domisili. lah kamu aja belum berdiri di atas kakimu sendiri, udah kepingin ke Australia. Kamu seharusnya kan buat modal kamu merantau di Semarang. Kenapa malah uangnya dikasihkan orang? Ini yang nggak masuk di logika saya. Iya, bilangnya kan aku mikirnya kan aku pengen mau proses ke sana terus belajar bahasa gitu kan, habis itu kalau udah berangkat ke sana aku pulang pengen buat usaha datang 2 tahun aja berarti. Ya itulah mimpi yang terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan keadaan. Makanya Miss Yuni selalu bilang sadar diri. Sadar diri itu bukan ingin merendahkan diri sendiri, bahwa kamu tidak memiliki apapun dan siapapun. Kenapa kamu tidak cukup untuk makan dan bertahan di Semarang dulu? Kenapa harus bermimpi terlalu tinggi ke Australia? Apakah tidak boleh bermimpi ke Australia? Boleh. Tapi sadar diri, bahasa Inggris saja nggak bisa. Mau berapa lama? Gunanya orang sadar diri dan tahu diri ya ini, nak. Tapi sudah terjadi, sekarang saya nggak akan marahin kamu lagi. Tapi kedepannya itu kamu harus berbicara jujur sama keluargamu. Iya. Karena nggak ada solusi. Makanya aku di sini di Semarang nyari kerjaan apa aja. Itu makanya buat kalau ibaratnya itu uang nggak bisa kembali, aku mau nyari uang segitu buat modal itu nanti. Ya kamu harus jujur sama keluargamu. Itu aja sih. Kalau keluarga aku sih cuma mama sama mbak aja sih, karena orang tua aku udah nggak ada dari aku umur 7 tahun itu.
makanya aku sebenarnya pengen ngerubah nasib keluarga lah hitungannya gitu, karena dari kecil itu nggak ada yang peduli, semuanya orang tua aku nggak ada gitu. Karena aku tuh pengen ya aku pengen seperti yang lainnya gitu kan. Boleh punya mimpi seperti yang lainnya, tapi untuk makan diri sendiri aja nggak cukup. Ngapain ngimpiin Australia? Bener nggak sih? Jadi ya nggak ada solusinya. Udah ditipu baru cross check, nggak bisa sayang. Miss Yuni minta maaf nggak bisa bantu. Ya Miss, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Maaf ya, terima kasih. Ya. Orang Indonesia itu terus selalu berpikir bahwa ke Australia tuh mudah. Saya jujur, saya punya KTP Hong Kong. Sampai sekarang apply ke Australia belum pernah ya. Tetapi itu tidak mudah gitu loh. Nggak ada yang sadar sih, dikiranya saya ngiri sama kalian. Terus tadi yang bilang saya jahat, oh terima kasih. Sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore.